Insyaallah kita mulai. As'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim nabiyyina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratin mustaqim. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita bisa kembali berkumpul di pertemuan yang kedua, yang dimana pertemuan ini adalah dalam majelis Turasuna, yang alhamdulillah tentunya ini menjadi upaya kita bersama untuk senantiasa atau terus menjalin silaturahmi meskipun dalam rangka daring, tapi jalinan silaturahmi itu tetap kita upayakan bersama, sebab ini bukan PR tempo pendek, tapi ternyata ini adalah PR kita bersama dengan tempo yang sangat panjang, yang dimana kita upayakan bersama silaturahmi ini senantiasa terus terjaga, baik itu tahunan, baik itu harian, bulanan, sampai tahunan. Dan lagi, ini adalah upaya kita untuk senantiasa mengkaji ilmu, terutama turos Islam. Dalam artian kita upayakan bersama, jangan sampai alumni 27 itu terlepas dari yang namanya bahasa Arab. Jangan sampai alumni 27 itu sudah abai terhadap nahwu dan sorof. Jangan sampai alumni 27 itu sudah lupa akan yang namanya bagaimana baca kitab. Seenggaknya ini hanya sekedar selayang pandang atau ya bimbingan atau arahan, yang dimana nantinya tentu akan difokuskan kepada pemantik kita, yaitu Kang Darana, yang alhamdulillah beliau senantiasa hadir di sini, meluangkan waktunya, memberikan tenaganya, sekaligus potensinya, yang dimana tentunya dari tiga hal itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berharga bagi kita semua. Terutama ketika kita terjun di dunia masyarakat, orang-orang awam itu butuh akan yang namanya ilmu seperti ini. Maka sayang ketika ternyata ada generasi muda kita atau kader kita yang dimana punya potensi, punya waktu, dan punya tenaga, ternyata kita tidak memaksimalkan tiga hal tersebut. Maka mudah-mudahan ini adalah upaya kita bersama untuk menyongsong upaya-upaya atau cita-cita itu semua, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penguatan ilmu sekaligus silaturahmi kecil-kecilan dulu ya teman-teman, sebelum besar-besaran. Karena kemarin-kemarin kita besar-besaran langsung, akhirnya banyak kritikan. Tapi ya nggak masalah, kita jalani bersama itu semua, dan mari kita bersamai atau mari kita kaji dengan seksama apa yang nanti akan dipantik atau disampaikan, dipaparkan oleh Kang Darana. Selanjutnya insya Allah kita atau kami serahkan kepada pemantik, baik waktu, tempat, sekaligus kesempatan kami sediakan. Baik, syukran jazilan kepada Abasor. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah. Qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Tidak pernah kering bibir kita mengucapkan puja, puji, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut salawat dan salam kepada nabi kita semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam kali ini akan kita bahas sekelumit tentang perjalanan sirah nabawiyah. Sedikit flashback, kemarin sempat kita singgung ya pernyataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah
tentang dua prinsip untuk menilai segala seluk-beluk tingkah laku perbuatan kita. Kita perlu menanyakan dua hal. Pertama, lima fa'alta, dan kedua, kaifa fa'alta. Lima fa'alta, kenapa kita melakukan sesuatu? Kaifa fa'alta, bagaimana kita melakukan sesuatu? Kemarin kita sudah bahas 5 nadrusus sirah nabawiyah. Kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah? Nah, kali ini sekarang kita akan bahas kaifa nadrusus sirah nabawiyah. Bagaimana kita menelusuri peristiwa-peristiwa sirah nabawiyah dari referensi mana saja yang bisa kita ambil. Di buku pengantar ini, Syekh Mustafa Sibai nanti akan menyebutkan sekiranya 4 sumber yang bisa kita gunakan dalam merangkai atau merekonstruksi sirah nabawiyah. Insya Allah kita akan diskusikan sambil bacakan teksnya sedikit demi sedikit. Nanti di akhir juga kita akan diskusikan lebih jauh lagi. Naqulu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafa'ana Allahu bihi wa bi'ilmihi masadiru sirati an-nabawiyah. Sumber-sumber sirah nabawiyah. Tanhasiru al-masadiru ra'isiyatul mu'tamadatu lisirati nabawiyati fi 4 masadir. Sumber-sumber utama yang reliable untuk dijadikan sumber sirah nabawiyah dapat dikerucutkan kepada 4 sumber. Awalan, yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Wa huwa masdarun asasiyun nastamiddu minhu malamih as-siratin nabawiyah. Dan ini adalah sumber utama yang kita jadikan pegangan untuk mendapatkan gambaran umum tentang sirah nabawiyah. Faqad ta'arrada al-Qur'anul Karim li nash'atihi. Al-Qur'an menyajikan tentang tumbuh kembang beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Ini surat Ad-Duha ya. Menyinggung Nabi Muhammad itu tumbuh sebagai seorang yatim. Kama ta'arrada li akhlaqihil karimatil 'aliyah. Sebagaimana menyajikan juga tentang akhlak beliau yang mulia lagi luhur. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Waqad tahaddatsa al-Qur'an 'amma laqiyahu 'alaihi salatu wassalamu min adan wa 'anatin fi sabili da'watihi. Al-Qur'an juga membicarakan tentang rintangan-rintangan dan cobaan yang beliau hadapi di jalan dakwah ini. Kama dzakara ma kana al-musyrikuuna yan'itunahu bihi minas sihri wal jununi saddan 'an dinillahi 'azza wa jalla. Demikian juga menyebutkan tuduhan-tuduhan orang musyrik kepada beliau, mulai dari sihir, gila, sebagai bentuk memalingkan orang-orang dari jalan, dari agama Allah Azza wa Jalla. Waqad ta'arrada al-Qur'anu li hijrati Rasul kama ta'arrada li ahammil ma'arikil harbiyyati allati khadaha ba'da hijratihi. Al-Qur'an juga menyajikan tentang hijrah Rasul, sebagaimana juga menyajikan tentang pertempuran-pertempuran penting yang beliau ikuti setelah hijrah tersebut. Fatahaddatsa 'an ma'arakati Badr. Al-Qur'an bicara tentang perang Badar, wa Uhudin, dan Uhud, wal Ahzab, perang Ahzab, wa sulhul Hudaybiyah, dan sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Surat Al-Fat ya. Kadang-kadang orang terbalik nyangkanya surat Al-Fat itu tentang Fatu Makkah. Padahal surat Al-Fat itu tentang sulhul Hudaybiyah. Wa Fathu Makkah. Wa ghazwati Hunainin wa tahaddatsa 'an ba'di mu'jizatihi ka mu'jizatil Isra'i wal Mi'raj. Demikian juga tentang Fatu Makkah, perang Hunain, juga sebagian mukjizat-mukjizat beliau seperti Isra dan Mi'raj. Wabil jumlati faqad tahaddatsa 'an katsirin min waqa'i sirati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Al-Qur'an telah berbicara tentang banyak peristiwa sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana al-kitabul karim awthaqa kitabin 'ala wajhil ard, dan karena kitab Al-Qur'anul Karim adalah kitab paling dapat dipercaya di muka bumi ini, wa kana min ats-tsubutil mutawatir bima la yufakkiru insanun 'aqilun fit tashkiki bi nususihi wa thubutiha tarikhi. Dan keasliannya mutawatir sehingga
manusia berakal manapun tidak akan terpikirkan untuk meragukan teks-teksnya dan keasliannya secara historis. Fa inna ma ta'arrada lahu min waqa'i' sirah yu'tabaru as-sahha masdarin lis-sirati 'ala al-itlaq. Maka yang disajikannya berupa peristiwa-peristiwa sirah nabawiyah itu dianggap sebagai sumber paling sahih bagi sirah nabawiyah 'alal itlaq. Nah, jadi Al-Qur'anul Karim ini memang banyak ya menyinggung tentang peristiwa-peristiwa sirah nabawiyah. Kalau kita rujuk beberapa sumber lain di Ulumul Quran, salah satunya mungkin Syekh Manna Al-Qattan ya di Mabahith fi Ulumil Quran. Dalam pembahasan Qasasul Quran, beliau nanti membagi Qasasul Quran itu ada 3. Pertama, kisah para nabi dan rasul. Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh, dan lain sebagainya. Bersama kaumnya tentunya, juga rincian tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Jenis Qasasul Quran yang kedua, juga ada kisah di masa lampau, tapi di luar yang para nabi dan rasul itu. Siapa contohnya? Ibnai Adam, 2 putra Adam, Talut, Jalut, Qorun, Ashabul Kahf, Dzulqarnain, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Nabi Muhammad. Ini pembagian dari Syekh Manna Al-Qattan di Mabahith fi Ulumil Quran tentang 3 jenis dari Qasasul Al-Quran itu sendiri. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, karena kita tidak mungkin hanya mencukupkan sumber-sumber sirah nabawiyah dari Al-Quran. Apa sih karakter kisah-kisah sirah nabawiyah dalam Al-Quran ini? Kita lanjutkan. Walakin minal mulahadhi anna al-Qur'ana lam yata'arrad li tafasilil waqa'in nabawiyah. Tetapi jika kita perhatikan, Al-Quran tidak menyajikan rincian-rincian peristiwa sirah nabawiyah. Wa innama ta'arrada laha ijmalan. Tapi hanya menyajikan secara umum saja. Fahuwa hina yatahaddatsu an ma'rakatin la yatahaddatsu an asbabiha. Ketika bicara tentang pertempuran, tidak bicara tentang apa sebabnya terjadi pertempuran tersebut. Wala an adadil muslimina wal musyrikina fiha. Jumlah orang muslimin dan kaum musyrikin di dalamnya berapa tidak dibicarakan. Wala an adadil qatla wal usara minal musyrikin. Tidak bicara tentang jumlah korban terbunuh, jumlah tawanan perang. Wa innama yatahaddatsu an durusil ma'rakati wa ma fiha min ibarin wa idhatin. Hanya saja Al-Qur'an ini hanya bicara tentang pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari pertempuran tersebut. Wa hadza sya'nul Qur'ani fi kulli ma awradahu min qasasin 'anil anbiya'i sabiqina wal umamil madiyah. Nah, dan ini adalah karakteristik Al-Qur'an di setiap yang ia sampaikan berupa kisah-kisah para nabi terdahulu dan umat-umat yang telah lalu. Walidzalika fanahnu la nastati'u an naktafiya bi nususil Qur'an al-muta'alliqati bi siratin nabawiyyah linukhrija minha bi suratin mutakamilatin an hayati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kita tidak bisa hanya mencukupkan diri dengan teks-teks Al-Quran saja yang berkaitan dengan sirah nabawiyah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Jadi demikian karakter sirah nabawiyah dalam Al-Quran. Al-Quran itu hanya menyajikan kisah-kisahnya secara umum saja. Dan yang ditekankan itu tadi, pelajaran dan ibrah dari setiap peristiwa sirah nabawiyah. Nah, kalau teman-teman penasaran, ada nggak sih referensi yang membahas tentang sirah nabawiyah tapi mengikut gambaran Al-Quran? Nah, ini ada satu buku dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, namanya Al-Mustafad min Qasasil Quran. Nah, jadi dia ada 2 bagian. Bagian pertama tentang kisah-kisah Al-Quran di masa lampau, para nabi dan rasul dan lain sebagainya. Nah, bagian keduanya ini khusus untuk sirah nabawiyah saja. Nah, teman-teman yang misalkan penasaran, bisa dirujuk kitab ini. Ini mulanya ada 2 jilid ya, tapi sekarang disatukan oleh Muassasah Risalah jadi 1 jilid. Nah, ini tentang sumber pertama, sumber sirah nabawiyah yang pertama. Selanjutnya, sumber sirah nabawiyah yang kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah. As-Sunnatu Nabawiyatu As-Sahihatu allati tadammanatha kutubu a'immatil hadithi al-mu'taraf bisidqihim wa thiqati bihim fil alamil islami hiya. Sunnah Nabawiyah Sahihah yang dikandung oleh kitab-kitab para imam hadis yang diakui kejujuran
dan reliabilitas mereka di dunia Islam adalah Al-Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Al-Bukhari, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Ini ya, Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Jami' Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Wa yudhafu ilaiha Muwatta'ul Imam Malik. Dan ditambah juga kitab Muwatta' Imam Malik, wa Musnadul Imam Ahmad, wa Musnadul Imam Ahmad, dan Musnad Imam Ahmad. Fahadhil kutubu wa khasatan Al-Bukhari wa Muslim fi dzirwatil ulya min as-sihhati wa thiqati wa tahqiq. Nah, maka kitab-kitab ini khususnya Al-Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, di tingkatan tertinggi kualitas kesohihan, reliabilitas, dan ketelitiannya. Amal kutubul ukhra faqad tadammanatis sahiha wal hasan wa fi ba'diha dha'if aidan. Sementara yang lain selain Bukhari dan Muslim ada juga yang mengandung sahih, yang hasan, bahkan yang dhaifnya pun ada. Nah, inilah beberapa kitab-kitab penting dalam ilmu hadis. Apa perbedaan antara Jami', Sahih, Muwatta' dan Musnad? Ini salah satu pembahasan penting ya dalam pembahasan sunnah nabawiyah, pembahasan ilmu hadis. Kitab Jami' itu sebenarnya secara umum ya, buku-buku hadis itu secara umum bisa kita bagi kepada dua. Ada Jami', ada Musnad. Jami' itu ada yang kalau Jami' itu dirunut berdasarkan bab-bab pembahasan tertentu. Nah, nanti ada Jami'us Sahih. Nah, Jami'us Sahih seperti Bukhari dan Muslim. Ya, kitab Jami' tapi hanya mencantumkan hadis-hadis yang sahih saja. Ada kitab Jami' tapi sunan. Nah, kalau sunan apa? Sunan itu difokuskan untuk hadis-hadis fikih. Bab-babnya bab-bab fikih. Contohnya Sunan At-Tirmidzi. Makanya kitabnya Imam At-Tirmidzi terkadang disebutnya Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami'ul Kabir, Jami' At-Tirmidzi. Perbedaannya yang lain, yang kedua itu adalah Musnad. Nah, Musnad itu dirunutnya berdasarkan riwayat-riwayat para sahabat. Yang terkenal mungkin Musnad Imam Ahmad. Selain Musnad Imam Ahmad tentu masih banyak lagi ya. Musnad Ibni Abi Syaibah, Musnad Al-Bazzar, Musnad Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari, dan lain sebagainya. Kalau Muwatta' Imam Malik itu apa? Muwatta' Imam Malik itu kitab sebetulnya menghimpun beberapa pendapat-pendapat fikih ya. Jadi di dalamnya ada bukan hanya hadis saja, ada athar dan lain sebagainya. Bahkan ada nanti istilahnya balagot. Jadi Imam Malik menyebutkan nanti di riwayatnya balagoni. Itu gambaran umum tentang sumber-sumber hadis ya. Nah, dari sini kita juga bisa menyarikan beberapa informasi tentang sirah nabawiyah. Nah, ini gambaran ya. Di sini ada misalkan di sebelah kanan ada Kutubus Sittah dan Al-Muwatta'. Nah, yang di sebelahnya lagi ada Musnad Imam Ahmad. Nah, ini panjang sekali ya. Ini ditahqiq oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Nah, ini panjang sekali. Nah, semoga ya kita Allah luaskan rezekinya supaya bisa memiliki ini di rumah masing-masing. Amin. Nah, jadi itulah ya gambaran betapa luasnya sumber-sumber sirah nabawiyah. Itu baru dari sunnah nabawiyah shahihah saja. Nah, bagaimana karakteristiknya? Nah, min hadhil kutubil lati hawatil qismal akbar min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqa'ihi wa hurubihi wa a'malihi nastati'u an nukawwina fikratan syamilatan wa in kanat ghayra mutakamilatin ahyanan an sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari buku-buku ini yang mengandung sebagian besar dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, peperangan-peperangannya, aktivitas beliau, kita bisa membentuk fikratan syamilatan. Gagasan umum, gagasan menyeluruh, ide pokok menyeluruh, wa in kanat ghairu mutakamilatin ahyanan. Meskipun terkadang tidak terlalu lengkap ya. Ansirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yazidu as-thiqatu bima biha wal itmi'nani ilaiha annaha ruwiyat bi sanadil muttasili ila sahabah. Dan yang semakin membuat kita
percaya dan tenang bahwa ini sumber yang layak loh untuk digunakan, itu kitab-kitab ini diriwayatkan dengan sanad yang tersambung kepada sahabat ridwanullahu alaihim. Wa humul ladzina 'asyaru rasul wa lazamuhu, dan merekalah yang berinteraksi dengan Rasul dan bermulazamah dengan beliau. Wa nasarallahu bihim dinahu wa qad rabbahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ainihi. Nah, Allah menolong agamanya lewat para sahabat ini, kemudian Rasulullah sendiri yang turun langsung mendidik mereka. Fakanu akmala ajyalit tarikhi, maka para sahabat ini adalah generasi sejarah yang paling sempurna, istiqamata akhlaqin, dalam masalah istiqomahnya akhlak, wa quwwata imanin, kekuatan iman, wa sidqa haditsin, dan kejujuran ucapan, wa sumuwa arwahin, dan keluhuran ruh, wa kamala unqulin, dan kesempurnaan akal. Fa kullu ma rawahu lana 'anil rasul bi sanadis sahihil muttasil yajibu an naqbalahu ka haqiqatin tarihiyatin la jadi setiap yang disampaikan oleh para sahabat dengan sanad sahih yang tersambung, itu kita harus terima karena dia kedudukannya mengandung hakikah tarikhiah, fakta sejarah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi sebagai contoh nih ya, misalkan di Sahih Bukhari kita mengenal ada kitab Bad'il Wahyi. Nah, kitab Bad'il Wahyi itu kan ada informasi sejarah di sana. Di kitab Bad'il Wahyi itu ada informasi sirah nabawiyah tentang permulaan turunnya wahyu. Kemudian juga ada Kitabul Manaqib. Ya, setelah kalau tidak salah di bagian pertengahan ya, sebelum Fadailus Sahabah, nanti kita temukan ada Kitabul Manaqib, ada Kitabul Maghazi dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh ya bab-bab yang mengandung informasi-informasi berharga tentang sirah nabawiyah. Nah, hanya saja kalau tadi Al-Quran itu mungkin orang-orang orientalis sulit untuk menghembuskan keraguan karena tadi riwayatnya mutawatir. Nah, sekarang hadis yang diserang, begitu. Jadi ada orientalis yang mengkritik hadis, ada ya beberapa di antaranya. Nanti disinggung disinggung secara umum oleh Syekh Mustafa Asy-Syiba'i. Apa kata beliau? Wa yuhawilul mustasyriquna al-mugharriduna wa atba'uhum minal muslimin alladhi raqqa dinuhum wa futinu bil gharbi wa ulama'ihi an yushakkiku fi sihhati ma baina aydina min kutubi sunnatil mu'tamadah. Para orientalis bersama para pengikut mereka dari kalangan muslimin yang raqqa dinuhum, yang kualitas keagamaannya tipis sekali. Wa futinu bil gharb, dan terkena fitnah barat dan para cendekiawannya. Mereka berusaha untuk meragukan kesohihan kitab-kitab sunnah yang reliable yang ada di tangan-tangan kita hari ini. Yanfadu minha ila hadmi syariah wa tashkik biwaqa'i sirah. Supaya apa? Supaya mereka bisa menghancurkan syariat dan meragukan peristiwa-peristiwa sirah. Walakin Allah alladzi takafala bihifdzi dinihi qad hayya'a lahum man akan tetapi Allah yang berkomitmen ya menjaga agamanya, qad hayya'a lahum afwan qad hayya'a lahum man yurid sihama batilihim. Allah menggerakkan para ulama yang nanti akan membantah pendapat-pendapat mereka ini. Wa qaidihim ila nuhurihim wa qad ta'arradtu fi kitabi as-sunnah wa makanatuha fi tasyri' al-islami. Nah, jadi ini juga sudah dibahas oleh Syekh Mustafa Asy-Syiba'i dalam kitabnya kemarin yang kita sempat singgung, As-Sunnah wa makanatuha fi tasyri' al-islami. Ila juhudi ulama'ina fi tamhisi as-sunnati nabawiyah. Bagaimana usaha para ulama kita memurnikan sunnah nabawiyah. Wa saradtu syubhal mustasyriqina wa man taba'ahum, dan saya sajikan syubhat-syubhat para orientalis dan para pengikutnya. Wa naqashtuha niqashan ilmiyan, dan kita diskusikan secara ilmiah. Arjullah an yusibani alaihi wa yaj'aluhu fi safahati hasanati yaumal ardi alaihi. Aku berharap, kata Syekh Mustafa Asy-Syiba'i, semoga Allah memberikan pahala kepadaku atas hal tersebut dan menjadikannya di
dan menjadikannya di lembaran-lembaran catatan kebaikan pada hari Arad. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini beberapa orientalis ya yang mengkritisi otentisitas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ini ada Ignaz Goldziher. Nah, ini adalah pengkaji dari Hungaria. Kalau Joseph Schacht itu dia dari Jerman. Nah, yang terakhir Jürgen Boll itu dari Belanda. Nah, ini memang nanti mereka menelurkan beberapa teori-teori, misalkan teori common link. Nah, common link itu apa? Madarus sanad. Jadi madarus sanad itu nanti diindikasikan oleh mereka sebagai pemalsu hadis. Kok yang lain nggak ada yang menceritakan hadis, tapi tiba-tiba nih ada nih madarus sanad. Nah, ini nih yang jadi apa? Yang jadi terduganya. Juga nanti ada teori misalkan back projection. Hadis itu dibuatnya oleh generasi belakangan dan lain sebagainya. Nah, nanti insya Allah mungkin ya karena ini akan panjang sekali, semoga nanti bisa dibahas. Mungkin nanti ya ketika sudah ada Abnaul Akhirah ya, Abasor, semoga nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut tentang pemikiran-pemikiran orientalis ini dan bagaimana kita menanggapinya. Dan sumber ketiga itu adalah syair-syair Arab. Asy-syi'rul Arabi al-mu'asir li ahdi risalah. Syair Arab yang sezaman dengan masa risalah. Bima la syakka fihi anna al-musyrikin qad hajamu rasul wa da'watahu ala alsinati syu'ara'ihim. Yang tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang musyrik itu melawan Rasul dan dakwah beliau lewat lisan-lisan para penyair. Mimma tarral muslimin ila raddi alaihim ala alsinati syu'ara'ihim. Ini menuntut kaum muslimin juga untuk membalas mereka lewat lisan-lisan para penyair juga. Hasan ibn Thabitin, seperti Hasan bin Thabit, wa Abdullah bin Rawahah dan Abdullah bin Rawahah, wa ghairihima, wa qad tadamanat kutubul adabi wa kutubus sirati allati sunnifat fima ba'du qistan kabiran min hadhihi al-ash'ar allati nastati' an nastantija minha qa'iqa katsira 'anil bi'ati allati kana ya'ishu fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi syair-syair ini nanti terkandung dalam buku-buku sastra, kutubul adab dan kutub-kutubus sirah, kitab-kitab sirah yang ditulis kemudian. Nah, dari sana kita bisa memperoleh gambaran yang banyak tentang lingkungan yang Rasul hidup di sana. Walati tara'at fiha da'atul Islam awwala qiyamihah. Nah, jadi kenapa syair-syair ini penting? Jadi teman-teman sekalian, penulisan sirah itu dulu punya dua arus, dalam tanda kutip ya, mazhab ya. Ada dua uslub ya. Kalau kata Dr. Wajib Asirjani, ketika sirah ketika sejarah Islam itu mulai tumbuh, ada dua uslub, ada dua gaya penelitian, gaya kajian yang mewarnai penulisan sejarah Islam. Yang pertama disebutnya uslubul muhaddisin, gaya bahasa para muhadis. Nah, sejarah ditulis dengan gaya bahasa para muhadis. Maksudnya gimana? Jadi setiap riwayat-riwayat sejarah disebutkan sanadnya begini. Nah, makanya kan beberapa kutubu tarikh atau Bari misalnya, atau mungkin tadi kutubul hadis sendiri, kan ada bagian-bagian sejarahnya. Nah, itu ditulisnya dengan tadi sanad yang lengkap. Yang kedua apa? Uslubul akhbariyin. Kalau tadi uslubul muhaditsin tumbuh kembangnya di Madinah, karena Madinah itu kan dulu pusat keilmuan. Jadi pusat semua sanad keilmuan itu ada di sana. Makanya tumbuh kembang uslubul muhaditsin itu di Madinah. Yang lain ada di Irak nih tumbuh, namanya uslubul ikhbariyin. Mereka nggak terlalu memperhatikan sanad, tapi lebih memperhatikan haikal at-tarihi. Jadi konstruksi sejarah. Pokoknya yang penting narasi sejarahnya runut, itu aja. Dan salah satu sumber yang digunakan para akhbariyin ini adalah selain tadi riwayat yang mereka sadur dari para muhadis, itu adalah syair-syair Arab. Cuman nanti setelah berkembangnya zaman, dua uslub ini nanti digabung. Makanya nanti di Sirah Ibnu Hisham, selain ada riwayat, ada juga nanti syair-syair. Sebagaimana nanti kalau misalkan teman-teman lihat nanti ya, kutub sirah seperti Sirah Ibnu Hisham, nah itu nanti ada selain riwayat-riwayat sejarah, juga ada syair-syair Arab. Kemudian ini yang keempat,
sumber paling penting ya, karena informasinya terhimpun di sini. Apa? Kutubus sirah, kitab-kitab sirah. Nah, jadi kutubus sirah ini jadi sumber yang sangat penting ya, tadi bersama dengan Al-Quranul Karim, kutubus sunnah, juga syair-syair. Nah, kutubus sirah ini jadi sumber yang sangat penting sekali. Kita lanjutkan. Kanat waqa'i'us sirati nabawiyah riwayatin yarwiha as-sahabah ridwanullahi alaihim ila man ba'dahum. Pada mulanya, peristiwa-peristiwa surah nabawiyah itu hanya riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat kepada generasi setelahnya. Wa qad ikhtassa ba'duhum bi tatabbu'i daqa'iqi sirati wa tafasiliha. Beberapa di antara mereka ada yang menghususkan dirinya untuk meneliti rincian-rincian sirah nabawiyah. Tsumma tanaqalat tabi'una hadhihi al-akhbar wa dawanuha fi sahaifa indahum. Nah, kemudian para generasi tabi'un menerima akhbar-akhbar tadi, riwayat-riwayat tadi, kemudian mereka kodifikasikan dalam sahaifa, lembaran-lembaran indahum yang ada pada mereka. Qad ikhtassa ba'duhum bil 'inayati tammati biha. Sebagian mereka bahkan mengkhususkan dirinya untuk memberikan perhatian yang sempurna untuk menghimpun tadi riwayat-riwayat sirah nabawiyah ini. Misalnya Abban bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abban bin Utsman bin Affan. Ini beliau putranya Utsman bin Affan. Urwah bin Zubair bin Awam. Juga Urwah bin Zubair bin Awam. Nah, ini dua orang ini bisa dikatakan tabaqat al-ula min kutabis sirah. Generasi pertama kutabis sirah. Baru selanjutnya tabaqat kedua siapa? Sighari tabi'in. Tabi'in junior. Abdullah bin Abi Bakrin al-Ansari, kemudian Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri. Nah, ini az-Zuhri itu yang nanti diperintahkan oleh diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghimpun hadis-hadis nabawi. Alladzi jama'a sunnata fi ahdi Umar bin Abdul Aziz bi amrihi, yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menghimpun sunnah. Wa Asim bin Umar bin Qatadah al-Ansari. Nah, ini generasi kedua ya, tabaqah tsaniyah. Tadi yang sebelumnya kibar tabi'in, tabaqah pertama, ini tabaqah keduanya sigharut tabi'in. Nah, baru nanti lanjut ke tabaqah selanjutnya. Nah, tabaqah selanjutnya yang paling menonjol itu adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Muttalibi. Nah, ini cukup unik kita bahas karena salah satu sumber penting kita dalam memahami peristiwa-peristiwa sirah nabawi itu adalah Ibnu Ishaq. Kita baca, "Tumantaqalatil inayatu bisirati ila man ba'dahum." Kemudian perhatian menulis sirah itu berlanjut kepada generasi selanjutnya. Hatta afraduha bitasnif, bahkan dijadikan karya tersendiri. Wa min asyhari awailil musannifina fi sirati, dan yang paling terkenal di antara para penulis sirah itu adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Wa qad ittafaqa jumhurul ulama wal muhadditsina ala tawthiqihi. Dan jumhur ulama muhaddis, para ahli hadis, itu bersepakat untuk menyatakan bahwasanya Muhammad bin Ishaq ini siqah. Nah ini yang unik, kecuali Maruwiya an Malikin, yang diriwayatkan dari Imam Malik, wa Hisham bin Urwah bin Az-Zubair min tajrihihi. Kritik yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Hisham bin Urwah bin Az-Zubair. Faqad hamala katsirun minal ulama'il muhaqqiqin tajriha hadainil 'alimainil kabiraini lahu, dan beberapa ulama muhakkik ya, peneliti, menyimpulkan bahwasanya kritik dua imam besar ini adalah bi'adawatin syakhsiyatin kanat qa'imatan bainahuma wa baina Ibnu Ishaq. Itu latar belakangnya adalah konflik pribadi antara dua orang ulama ini dengan Ibnu Ishaq. Jadi Imam Malik dan Ibnu Ishaq itu sebetulnya satu zaman ya. Kalau kita lihat kesimpulan Ibnu Hajar, memang Ibnu Ishaq ini sodukun yudalis. Soduk tapi mudalis. Tapi memang dianggap sangat penting dalam sirah nabawiyah. Cuman ya memang karena tadi ya perseteruan sedikit dengan Imam Malik, dan dua-duanya ini adalah imam besar. Baik Ibnu Ishaq maupun Imam Malik, dua-duanya imam besar, punya pengaruh yang besar dalam ilmu. Nah, makanya
ketika ada dua dalam tanda kutip dua imam berseteru tapi mereka sederajat gitu ya, kita lemparkan saja ke tembok gitu istilahnya. Dan ini bukan hal yang aneh ya. Kita misalkan lihat nanti di generasi setelahnya misalkan Ibnu Hajar dengan Al-Aini ya, dua-duanya pensyarah Sahih Bukhari, dan ini bukan hal yang aneh. Tapi ya tadi jumhur muhaddisin mengatakan bahwasanya Ibnu Ishaq ini siqah dan dia dijadikan umdah. Dia jadi sumber penting dalam penulisan Sirah An-Nabawiyah. Allafa Ibnu Ishaq kitabahu Al-Maghazi min ahaditha wa riwayatin sami'aha bi nafsihi fil Madinati wa Misr. Ibnu Ishaq menulis kitab Al-Maghazi dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang ia dengarkan langsung oleh dirinya sendiri di Madinah dan Mesir. Jadi kitab Ibnu Ishaq ini memang beliau ini punya sumber yang banyak sekali. Hanya saja ini dia wa minal mu'sifi anna hadzal kitaba lam yasil ilaina. Kitab ini tidak sampai kepada kita secara keseluruhan. Faqad fuqida fima fuqida min turathina al-ilmi az-zakhir. Ia termasuk turas yang hilang di dalam sejarah tradisi keilmuan kita. Walakinna madmun al-kitab baqiya mahfuzan bima rawahu anhu Ibnu Hisham fi siratihi an tariqi Syekh al-Bukai alladhi kana min ashari talamidati Ibni Ishaq. Nah, jadi sebagian konten-konten dari Sirah Ibnu Ishaq ini tetap terjaga ya dalam Sirah Ibnu Hisham yang diriwayatkan dari gurunya Al-Bukai, salah satu murid Ibnu Ishaq yang paling terkemuka. Dan memang ini tidak sebanding dengan yang hilangnya, karena Sirah Ibnu Ishaq ini sebetulnya sangat padat isinya, kaya dengan informasi. Nanti yang salah satu yang berjasa itu menjaga riwayat-riwayat Ibnu Ishaq itu adalah Ibnu Hisham nanti. Nah, ini beberapa yang Sirah Ibnu Ishaq ya yang diterbitkan oleh Darul Kutubil Ilmiyah. Nah, ini ada beberapa dua manuskrip ya yang digunakan. Nah, nanti selain menggunakan manuskrip ini untuk merekonstruksi Sirah Ibnu Ishaq, nanti ditambahkan juga beberapa riwayat-riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab-kitab lain yang tidak tercantum dalam dua manuskrip ini. Nah, kita lanjutkan ya. Selain Ibnu Ishaq, yang cukup penting dan sangat penting untuk kita sebutkan itu adalah Ibnu Hisham. Siratu Ibni Hishamin. Wa Abu Muhammadin Abdul Malik ibni Ayyub Al-Himyari. Nah, Ibnu Hisham itu siapa? Abu Muhammad Abdul Malik bin Ayyub Al-Himyari. Nasya'a bil Basrah, tumbuh di Basrah, kemudian wafat tahun 213 atau tahun 218 ala khilaf riwayat, tergantung perbedaan riwayat. Allafa Ibnu Hishamin kitabahu As-Sirah An-Nabawiyah. Ibnu Hisham menulis kitab As-Sirah An-Nabawiyah mimma rawahu Syaikhuhu Al-Bukai an Ibni Ishaq. Sumbernya dari mana? Dari riwayat-riwayat gurunya Al-Bukai dari Ibnu Ishaq. Wa mimma rawahu huwa syakhsiyan an syuyukhihi. Tapi riwayat itu nanti beliau tambahkan dengan riwayat-riwayat pribadi yang beliau peroleh dari guru-gurunya sendiri. Mimma lam yadhkuruhu Ibnu Ishaq fi siratihi. Dari beberapa informasi yang tidak disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Wa aghfala ma rawahu Ibnu Ishaq mimma lam yattafiq ma dawqihi al-ilmi wa malakatihi naqdiyah. Dan apa yang dan beliau tidak menghiraukan riwayat-riwayat Ibnu Ishaq yang menurutnya tidak sesuai dengan dzauqih ilmi, perasaan ilmiah dan kapasitas beliau sebagai kritikus. Faja'a kitaban min awfa masadiri sirati nabawiyah. Nah, maka kitab Sirah Ibnu Hisham ini menjadi salah satu kitab yang paling penting dalam sumber-sumber Sirah Nabawiyah. Wa asahuha wa adaquha, dan paling sahih dan paling jeli. Walakiya minal qabuli ma ja'ala an-nas yansibuna kitabahu ilaih. Nah, dan kitab ini mendapatkan penerimaan yang luas, bahkan orang-orang nanti menisbatkan kitabnya kepada beliau. Fayaqulun, mereka nanti menyebutkannya Siratu Ibni Hisham, Sirah Ibnu Hisham. Padahal sirahnya sirah Nabi Muhammad, bukan sirah Nabi Hisham. Bukan sirah Ibnu Hisham, sorry. Sirah Ibnu Hisham dinisbatkan kepada beliau. Wa syaraha kitabahu hadza alimani minal Andalus. Dan kitab Sirah Ibnu Hisham ini nanti disyarah oleh dua orang
ulama dari Andalus, As-Suhaili wal Hushani. Al-Suhaili ini nanti menulis kitab judulnya Raudul Unuf. Kalau Al-Hushani saya sendiri belum tahu judul aslinya apa. Nanti teman-teman boleh yang tahu bisa diberikan berbagi informasi juga kitab Al-Hushani ini apa. Nah, ini yang beberapa manuskrip yang terjaga di tentang Sirah Ibnu Hisham ya. Nah, ini yang paling kiri yang sudah diterbitkan. Dan di sebelahnya lagi ini ada beberapa contoh manuskrip ya. Sumber-sumbernya ini adalah di Maktabah Sulaimaniyah di Hagia Sophia di Istanbul. Kecuali yang tengah bawah ini kalau tidak salah di perpustakaan, bukan perpustakaan Sulaimaniyah tapi di perpustakaan Ahmad Koprulu. Sama di Turki juga. Jadi Turki itu salah satu tempat yang menyimpan banyak manuskrip juga ya. Inilah salah satu sumber penting, yaitu Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Selanjutnya, sumber penting lainnya adalah Tabaqat Al-Kubra karya Muhammad Ibnu Sa'ad. Tabaqat Ibni Sa'adin, huwa Muhammad Ibnu Sa'adin bin Mani Az-Zuhri. Nah, Muhammad bin Sa'ad itu siapa? Nah, beliau adalah Muhammad bin Sa'ad bin Mani Az-Zuhri. Walida bil Basrah, lahir di Basrah tahun 168 Hijriah, utufiya di Baghdad, dan wafat di Baghdad tahun 230 Hijriah. Kana katiban li Muhammad bin Umar al-Waqidi al-Mu'arrikh asy-syahir fil maghazi wasirah. Ya, Muhammad bin Sa'ad ini adalah seorang sekretaris bagi seorang sejarawan terkenal, yaitu Muhammad bin Umar al-Waqidi. Beliau sejarawan terkenal tentang dalam Maghazi dan Sirah Nabawiyah. Sara Ibnu Sa'din fi kitabih At-Tabaqat ala dzikri asma'i sahabati wat tabi'in. Metode Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat ini adalah menyebutkan nama-nama para sahabat dan para tabi'in. Ba'da dzikri sirati rasuli ba'da dzikri rasuli alaihi salam. Setelah menyebutkan nanti biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam bihasbi tabaqatihim wa qabailihim wa amakinihim. Sesuai dengan tabaqat mereka, generasi siapa saja, wa qabailihim dan kabilah-kabilahnya, wa amakinihim dan tempat-tempat mereka, wa yu'tabaru kitabuhu at-tabaqat min awsaqil masadiril ula lisirah. Jadi kitab tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad ini diperhitungkan sebagai sumber primer paling reliable juga untuk Sirah Nabawiyah, wa ahfaduha bi dzikri sahabati wa tabi'in, dan yang paling banyak mencakup penyebutan para sahabat dan tabi'in. Jadi kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad ini beliau pertama menyebutkan Sirah Nabawiyah dulu ya. Sirah Nabawiyah dulu, kemudian nanti para sahabat yang ahli Badar. Baru nanti di sana itu di bab tentang ahli Badar nanti beliau runut yang dari Bani Hashim siapa, yang dari Bani Makhzum siapa, yang dari Bani Fulan siapa, yang Bani Fulan siapa. Terus saja. Nanti baru setelah ahli Badar, ahli Uhud dan seterusnya. Itulah kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Nah, ini yang ditampilkan di presentasi ini di salindia kita. Ini yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah. Dan setahu sependek penelusuran kami yang paling lengkap itu adalah yang terbitan Al-Khaniji. Ya, ada di Maktabah Syamilah. Nah, ini contoh-contoh di sampingnya ada beberapa manuskrip Tabaqat Al-Kubra, Tabaqat Ibnu Sa'ad. Selanjutnya yang penting untuk disebutkan juga adalah kitab Tarikhut Tabari. Tarikhut Tabari. Wa Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Imam At-Tabari adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Lahir tahun 224 Hijriah dan wafat tahun 310 Hijriah. Imamun, seorang imam, faqihun, ahli fikih, muhaddithun, seorang ahli hadis, sahibu madhabin fil fiqh lam yantashir katsiran. Dan salah seorang imam mazhab dalam fikih yang tidak tersebar luas. Nama mazhabnya mazhab Jariri. Allafa kitabahu fi tarikh ghairu muqtasirin ala sirati Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau menulis kitab tentang sejarah tidak hanya membatasi pada sirah Rasul saja. Bal dzakara tarikhal umam qablahu, tetapi menyebutkan juga sejarah umat-umat terdahulu. Wa afrada qisman khasan li siratihi alaihi salatu wassalam.
Beliau juga mengkhususkan bagian tersendiri khusus untuk sirah nabawiyah. Tsumma taba'al hadits an tarikh duwal al-islamiyah hatta qurubi wafatihi. Kemudian nanti pembahasannya dilanjutkan dengan sejarah negara-negara Islam, daulah-daulah Islamiyah sampai masa nanti sebelum beliau wafat. Nah, jadi ini memang luas sekali kitab Tarikh At-Tabari. Nah, tapi apa catatan penting yang harus kita perhatikan? Yu'tabaru At-Tabari hujjatan thiqatan fi ma yarwi. At-Tabari dalam riwayat beliau ini terhitung sebagai seorang siqah. Walakinnahu katsiran ma yadhkuru riwayat dha'ifah aw batilah muktafiyan bi isnadiha ila ruwatiha alladziina kana amruhum ma'rufan fi asrihi. Tapi beliau banyak menukil dan menyebutkan riwayat-riwayat dhaif dan batil dengan mencukupkan diri menyebutkan sanad-sanadnya saja. Jadi para rawi ini memang sudah diketahui pada masanya. Bahwasanya mereka ini adalah rawi-rawi yang dhaif. Misalnya siapa? Kama fi riwayatihi an Abi Mikhnaf. Contohnya adalah riwayat-riwayat beliau dari Abu Mikhnaf. Abu Mikhnaf ini adalah Lut bin Yahya. Faqad kana syi'iyyan muta'assiban. Abu Mikhnaf ini adalah seorang Syiah yang fanatik. Wa ma'a dzalika faqad awrada lahu at-Tabari katsiran min akhbarihi. Dan Imam At-Tabari banyak menukil riwayat-riwayat dari bi isnadiha ilaihi, dengan sanadnya kepada Abu Mikhnaf ini. Ka'annahu yatabarra'u min ahdathiha wa yalqil 'aba 'ala Abi Mikhnaf. Jadi seolah-olah Imam At-Tabari hanya menyajikan ini loh riwayat Abu Mikhnaf. Bukan saya yang meriwayatkan. Nah, begitu. Jadi kesalahannya tetap pada Abu Mikhnaf sendiri. Abu Mikhnaf ini yang menulis kitab tentang perang Jamal ya, kemudian Maqtalul Husain, tentang peristiwa pembunuhan Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dan beberapa pengkaji memang sudah menelurkan beberapa kajian tentang riwayat-riwayat Abu Mikhnaf ini. Di antaranya yang cukup sering dikutip di ranah akademisi itu adalah Marwiyat Abi Mikhnaf fi Tarikh At-Tabari, karyanya Yahya bin Ibrahim Al-Yahya. Beliau nanti menghimpun riwayat-riwayat Abu Mikhnaf dalam Tarikh At-Tabari yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, itulah Tarikh At-Tabari. Dan Tarikh At-Tabari ini baru saja ditahqiq, teman-teman. Dia baru ditahqiq kemarin oleh salah satu mu'arikh terkenal, namanya Bashar Awad Ma'ruf. Nah, ini jadi sekitar 20 jilid. Nah, ini judul lengkapnya. Tarikhul Muluki wa Akhbarihim wa Mawalidur Rusul wa Anba'ihim. Nah, mungkin yang populer di kalangan para pengkaji itu judul ringkasnya saja, Tarikhul Umam wal Muluk atau Tarikhul Rusul wal Muluk. Tapi judul lengkapnya itu adalah ini, Tarikhul Muluk wa Akhbarihim wa Mawalidur Rusul wa Anba'ihim. Ini contoh-contoh manuskrip di sebelahnya ada. Ada juga beberapa referensi lain ya, selain yang tadi sudah disebutkan. Kalau yang tadi kita anggap sebagai referensi yang primer, ini beberapa referensi lain. Tatawurut ta'lif fi sirah, perkembangan tulisan-tulisan dalam sirah nabawiyah. Tsumma tatawurut ta'lif fi sirah, kemudian tulisan-tulisan sirah berkembang. Fa'ufridat ba'du nawahiha bit-ta'lif khassatan. Maka sebagian aspek-aspeknya ditulis dalam satu karya khusus. Dalailun Nubuwah lil Asbahani. Seperti kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Asbahani. Nah, ini tentang bukti-bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Wasyama'il Al-Muhammadiyah lit-Tirmidzi. Kemudian juga ada kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Asyama'il Al-Muhammadiyah ini tentang karakteristik Rasulullah ya. Mulai dari karakteristik fisik dan lain sebagainya itu dituliskan di Asyama'il Al-Muhammadiyah. Kemudian ini yang penting, Wazadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini kalau kata Dr. Faruk Hamadah bisa dianggap sebagai fikih sirah pertama yang ditulis. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu ketika menulis Zadul Ma'ad, beliau tidak hanya menuliskan peristiwanya
apa saja, tapi disebutkan juga fikih dari peristiwanya ini apa. Dan ini cukup lengkap ya si Zadul Ma'ad ini. Di perpustakaan 27 ada, alhamdulillah. Tapi sayang sekali 3 tahun saya jadi santri, 1 tahun juga jadi muadib, kehilangan Al-Mujallad Ats-Tsani. Jilid keduanya nggak ada, entah kemana. Semoga yang meminjam segera mengembalikan ya, karena itu salah satu referensi yang penting sekali, sangat bagus untuk santri dibaca kitab Zadul Ma'ad ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Wasyifa lil Qadhi Iyad, dan Asy-Syifa karya Qadhi Iyad. Judulnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, tentang banyak keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad. Wal Mawahib ala Dunya lil Qastalani, dan kitab Al-Mawahib ala Dunya karya Imam Al-Qastalani. Wa hiya masyruhatun fi 8 mujalladat bi qalam Zarqani, dan kitab Al-Mawahib ala Dunya ini disyarah oleh Imam Az-Zarqani dalam 8 jilid. Nah, jadi Al-Mawahib ala Dunya ini kira-kira 3 jilid. Kemudian nanti disyarah lagi oleh Imam Az-Zarqani sampai kurang lebih 8 jilid. Hadza wa la yazalul ulama yu'allifuna fi sirati Rasul alaihi salatu wassalam bi uslubin haditsin. Nah, ini tidak terhitung juga bahwa para ulama masih tidak henti-hentinya menulis sirah Rasul alaihi salatu wassalam dengan gaya bahasa modern. Yataqabbaluhu dzauq abna'inal 'asr, yang sesuai dengan perasaan atau yang cocok dengan anak-anak zaman sekarang. Min asyharil kutubil mu'allafati fi asrina al-hadits, dan salah satu kitab paling masyhur yang ditulis pada masa kini adalah kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad Al-Khudari Bek ya, rahimahullah. Wa qad laqiya kitabuhu qabulan hasanan wa qurirat dirasatuhu fil ma'ahid ad-diniyah fi aktsar anha'il alam al-islam. Karya beliau mendapat penerimaan yang luas dan pelajarannya diselenggarakan ya di banyak tempat-tempat pendidikan agama di banyak negeri-negeri Islam. Salah satunya mungkin adalah ketika saya di Sanawiyah ya, di Al-Firdaus, itu belajar Sirah Nabawiyahnya pakai Khulasah Nurul Yaqin. Bukan Nurul Yaqinnya, tapi Khulasah Nurul Yaqin ya. Nurul Yaqin itu memang ringkas. Nah, ada ringkasannya lagi, Khulasah Nurul Yaqin. Karya Muhammad Al-Khudari Nurul Yaqin. Nah, ini salah satu karya modern tentang Sirah Nabawiyah. Nah, ini gambaran tadi ya beberapa karya Sirah Nabawiyah yang disinggung oleh Syekh Mustafa As-Sibai. Mulai dari kiri atas, ini ada Asyama'il Muhammadiyah, kemudian di sebelah kanannya ada Dalailun Nubuwah, selanjutnya ada Asy-Syifa, kemudian Zadul Ma'ad. Nah, ini nih, yang bawah, yang 3 jilid ini Al-Mawahib ala Dunya. Nah, yang panjang ini adalah syarah Imam Az-Zarqani untuk Al-Mawahib ala Dunya. Nah, yang selanjutnya ini adalah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kenapa ini penting untuk disebutkan? Supaya teman-teman bisa menggambarkan, lihat. Kemarin kita sebutkan ya, sumber Sirah Nabawiyah yang paling utama itu adalah, biografi yang paling otentik itu adalah biografi Nabi Muhammad. Karena tadi lihat sumber-sumbernya saja sebanyak ini. Ini nggak mungkin ditandingi oleh tokoh-tokoh sejarah lain. Aristoteles misalkan, atau Plato misalkan, seterkenal apapun mereka di Barat, karya-karya tentang biografi mereka tidak mungkin bisa sampai sebanyak ini. Nah, demikianlah kurang lebih tentang sumber-sumber Mashadirus Sirah Nabawiyah. Dengan ini pula kita selesai ya membaca bagian muqaddimah untuk kitab Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar karya Syekh Mustafa As-Sibai. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi. Insyaallah kita selanjutnya saya serahkan lagi ya kepada Abasor. Mungkin nanti selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau apapun itu, koreksi juga silahkan. Saya kembalikan kepada Ustadz Basor, mangga. Jazakumullah khairan. Saya take over dulu ya, karena Basornya lagi beli galon katanya.
Jadi Oh iya, teman-teman, mangga. eh, sebelumnya terima kasih Jazakallahu khairan kasiron buat pemateri atas penyampaiannya. Sekarang mangga boleh yang mau bertanya atau gak menambahkan, dipersilahkan. Mangga boleh Sahdan, Aedo atau yang lainnya. Nah, Baso sudah kembali. Saya kembali lagi ke Baso ya. Mangga Aedo, lajeng. Ya, Lan, Kang Redo, mangga barangkali mau bertanya. Mohon maaf sebelumnya, saya ada keperluan tadi, keperluan. Silakan langsung open mic atau barangkali mau via pesan kemungkinan ya. Boleh sambil menunggu barangkali ada yang lain yang mau open mic, silakan. Alhamdulillah di sini yang istiqomah Darumi, Nizal, Syahdan, Ashari, Malik, Rahma, Purun, Zarifah, Redo, dan Sakif. Mangga barangkali ada yang ingin ditanyakan atau masukan, saran bagi pemantik atau tanggapan lainnya, dipersilakan. Ini terbuka bagi semuanya. Mari kita isi atau ya kita buka lah, kita buka seputar obrolan-obrolan. Jangan terlalu tegang, santai aja. Ini bukan seformal expo, nyantai-nyantai aja. Nah, meskipun gak akan senyantai kemarin ya, sampai backgroundnya Al Zaitun, karena ada yang bilang sesat. Jadi itu evaluasi, biar nggak dibilang sesat lagi. Mangga, Ahlan. Aduh, Masya Allah ini kayaknya Redo mau bercerita panjang dulu kayaknya. Soalnya agak lama nih pesannya. Untuk yang lainnya aman ini? Apakah cuman hadir secara meet doang? Coba Rumi, adakah Rumi? Hadir, Hadir, hadir. Alhamdulillah. Syahdan, hadir dan? Hadir atuh. Alhamdulillah. Ashari, aman Ashari? Hadir. Alhamdulillah. Malik, mana Malik? Hadir atuh, hadir. Tukang teh bobo balik. Hadir. Rahma, aman? Hadirkah? Oke, Hurun. Oke, Syahdan, Ahlan. Izin bertanya ya, sependek bacaan anak, At-Tabari itu kan salah satu mufasir yang dikritik oleh Ibnu Khaldun. Nah, apakah riwayat-riwayat yang At-Tabari berikan pada Sirah Nabawah itu juga terpengaruh dari misalkan kelemahan atau kritikan juga? Terima kasih. Oke, mungkin
bisa langsung saja dijawab Kang Darana sambil menunggu Kang Redo dan yang lainnya membuat pertanyaan. Ahlan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Memang Ibnu Khaldun ini melancarkan beberapa kritik ya kepada beberapa penulis sejarah sebelumnya yang hanya mencantumkan riwayat saja. Selain At-Tabari misalkan Al-Kalbi misalkan disebut juga. Nah, itu yang dikritik oleh Ibnu Khaldun itu adalah riwayat-riwayat yang secara logika nggak masuk akal. Contoh misalkan beberapa riwayat tentang misalkan pasukan Nabi Musa, Bani Israel yang bersama Nabi Musa berapa ratus ribu misalkan. Itu kan kata Ibnu Khaldun, kalau kita bayangkan luas padang tih, kemudian sempitnya Laut Merah, itu nggak akan mungkin menampung misalkan sebanyak itu. Nah, itu yang dikritik oleh Ibnu Khaldun. Tapi Ibnu Khaldun pun tidak luput dari kritikan ya. Jadi karena ada perbedaan, kalau kita telusuri lebih lanjut ya, tulisan-tulisan yang ditulis di Masyrik dengan tulisan-tulisan yang ditulis di Maghrib ya, contohnya Ibnu Khaldun itu di Maghrib kan, itu punya karakteristik masing-masing. Salah satu yang dikritik juga dari Ibnu Khaldun itu adalah dalam tanda kutip inkonsistensinya ya. Kalau di mukodimahnya, di mukodimah Ibnu Khaldun, itu beliau set standarnya tinggi sekali. Wah, set standarnya tinggi sekali. Selain riwayat itu harus baik, ya tadi ada analisis matan dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk ke inti kitabnya itu ya, kitab Al-Ibar wa Diwanul Mubtada wal Khobar, nah kitab tarikh Ibnu Khaldun ya, itu beliau lebih banyak menyadur atau mengutip dari Al-Muntazam Ibnu Jauzi. Nah, kitab Al-Muntazam fi Tarikhil Muluk wal Umam. Nah, sebetulnya kalau kita mau objektif ya, baik Ibnu Khaldun maupun At-Tabari punya karakteristik masing-masing tadi. At-Tabari misalkan, dia kan menyebutkan beliau menyajikan tadi riwayat-riwayat, ada yang dhaif, bahkan maudhu sekalipun ada. Salah satunya tadi yang Abu Mihnaf. Tapi At-Tabari itu bukan jadi At-Tabari itu menyerahkan, ini kitab yang saya tulis silahkan kaji sendiri, ini riwayat yang saya dapatkan, silahkan kaji sendiri. Dan sebetulnya ini kan tadi ya uslubnya uslubul muhaditsin. Itu tidak selamanya para muhadis itu merangkai sejarah itu lewat riwayat saja. Contohnya misalkan Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi itu kan sempat ya, dia itu disajikan misalkan orang Yahudi, nih kita tuh sudah dibebaskan dari pajak pada zaman Rasulullah, saksinya Abu Hurairah tertanggal bulan sekian. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wah ini mungkin dilihat sekilas bukti sejarahnya ada, tapi gimana cara membantahnya? Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi pakai analisis sejarah. Ini tahunnya sekian, Abu Hurairah belum masuk. Terus saksinya ada Abu Hurairah, ada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az tahun segitu sudah wafat. Abu Hurairah belum masuk Islam dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kritik riwayat matan ya. Jadi kritik Ibnu Khaldun kepada para sejarawan ya, baik yang akhbariyin maupun muhadisin, karena dua-duanya pasti bergantung pada pada riwayat. Itu memang kalau mereka menyandarkan riwayat tanpa analisis sama sekali gitu, dan itu diterima luas. Dan tadi juga Ibnu Khaldun juga kemudian kembali dikritik karena tadi set standar di muqaddimahnya tinggi sekali, tapi pada bagian tarikh Ibnu Khaldunnya itu lebih banyak mengutip saja dari Al-Muntazam fi Tarikhil Muluk wal Umam karya Imam Ibnu Jauzi. Itu mungkin bisa dirujuk nanti penjelasan dari muhakik yang kemarin yang tadi Ana singgung mentahkik Tarikh At-Tabari, Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Semoga itu ya sedikit menjawab lah, sedikit menjawab rasa penasaran. Maka mungkin ada lagi yang mau menambahkan koreksi.
Tamam, Masya Allah. Bagaimana Syahdan dengan jawabannya? Alhamdulillah punya insight lebih sih. Jadi ya apa intinya punya standar cuman sama-sama dikritik gitu. Tamam, Masya Allah. Barangkali yang lainnya ingin menanggapi apa yang ditanyakan oleh Syahdan. Oke, mungkin kita beralih ya. Cukup kayaknya ya. Ini ada pertanyaan dari Kang Redo. Masya Allah, tadi Ustadz Darana baca kitabnya sangat bagus. Agak salfok karena melihat diri saya sendiri yang baca kitabnya masih kurang. Kira-kira pengalaman baca kitabnya Ustadz Darana bagaimana hingga bisa selancar itu? Barakallah. Mungkin ini bagi pengalaman ya Darana, barangkali bisa sharing pengalamannya tentang bagi kitab, baca kitab sekaligus barangkali tambahan dari saya. Barangkali ada rekomendasi kitab-kitab yang cocok untuk dikaji, untuk mengetahui atau memahami rumpunan ilmu nahwu dan sorof, mangga. Dipersilakan Darana. Ustaz dan Allah ya. Tentu ini masih banyak kelirunya. Kalau teman-teman tadi perhatikan juga anak banyak melewat beberapa kata itu karena ragu. ada sedikit keraguan gimana nih kira-kira i'rabnya. Tentu masih terbatas dan masih punya banyak PR untuk mempelajari lagi. Kita tentu tidak dapat menyandarkan kesempurnaan kecuali kepada Allah ya. Cuman kalau ditanya untuk berbagi pengalaman belajar membaca kitab itu bagaimana? Alhamdulillah, anak kan sebelumnya menempuh pendidikan di pesantren yang cukup intens pendidikan bahasanya di pesantren Persis 153 Al-Firdaus. Cuman sebetulnya angkatan anak sendiri agak kesulitan karena terputus oleh COVID-19 itu. Nah, anak lebih banyak mendalami nahwu sorof dan latihan baca kitab itu ketika masa-masa pandemi, ketika pandemi COVID-19. Anak nekat beli dua kitab pertama anak itu waktu itu sampai nguras tabungan, kitab Al-Kamil Fitari sama Subulus Salam, dan dua-duanya cukup pusing untuk dibaca. Dulu karena belum punya basic sama sekali, mengandalkan kamus Al-Munawir, itu hanya satu-satu saja diterjemahkan per kata. Makanya satu halaman itu beresnya mungkin 3 hari dan lain sebagainya. Nah, tapi di samping itu anak karena tadi ya terputus belajar nahwu dan sorofnya, anak ikut melihat juga nonton pembahasan kitab Al-Muyassar sama di channel YouTube-nya Ustadz Abdul Tausikal di Rumah Iso. Nah, jadi Al-Muyassarnya dibaca, cuman untuk dapat penjelasannya, anak nontonnya di itu Ustadz Abdul Tausikal. Nah, dari sana setiap ada contoh-contoh, misalkan ketika mubtada, khobar dan sebagainya, itu anak usahakan buat contoh atau cari dari kitab-kitab turos yang sudah ada di rumah. Misalnya Al-Hidayah kan karya Ustadz Aceng ya, Allahu yarham. Jadi sedikit demi sedikit sambil nambah mufrodat tadi ya, analisis kebahas itu waktu pandemi. Selanjutnya anak banyak latihan dengan guru anak di pesantren. Jadi karena banyak latihan juga, alhamdulillah bimbingan ustadz-ustadz anak juga sangat intens dan sabar sekali. Akhirnya alhamdulillah bisa mungkin dengan banyak kekurangan tadi mungkin sampai pada taraf ini. Dan yang paling berpengaruh sebetulnya adalah ketika masuk pesantren 27, karena di 27 hampir setiap hari ada praktek baca kitabnya. Baik yang bagian bacanya kita atau baik bacaannya itu
kan nanti kan bacaan buku paket di 27 itu kan digilir ya bacaannya, nyorongnya digilir. Nah, dulu siasat Ana itu ketika baca, mau yang lain baca ataupun Ana yang baca, usahakan Ana sudah kasih apa? Kasih sudah kasih ini apa? Sudah kasih syakal juga, sudah dibaca sebelumnya. Jadi nanti ketika dibaca diulang oleh Ustadz, bisa terlihat oh yang ini keliru, yang ini kurang tepat. Mungkin itu ya apa sharing, tentu masih banyak kekurangan ya. Seperti yang tadi terlihat, Anda banyak melewatkan banyak tulisan karena tadi ya sedikit ragu dengan i'rabnya bagaimana. Kemudian Ustadz Basor tadi ya, Ustadz Basor tentang referensi nahu mungkin ya. Referensi nahu yang buku-buku qawaid yang cukup yang bisa kita pakai ya. Tentu yang utama buat kita santri persis, katakanlah ya, tentu Al-Kafi dan Al-Muyassar Ustadz Aceng itu sangat sangat komprehensif dari jilid 1 sampai jilid 3 masing-masing. Itu sangat sangat bagus sekali. Nah, cuman kalau kita mau lebih banyak lagi mendalami, ada kitab Jami'ud Durus, itu ensiklopedis cukup bagus. Juga ada buku judulnya Kaifa Tutqinus Sorfa. Kaifa Tutqinus Sorfa, Kaifa Tutqinun Nahwa. Nah, itu cukup nyaman kita bacanya karena selain penjelasan qawaid, itu nanti disertakan juga skema-skema yang nanti akan memudahkan kita, misalkan pembagian isim bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu cukup bagus ya. Jadi selain Al-Muyassar dan Al-Kafi, yang cukup Ana rekomendasikan gitu ya, selain Jami'ud Durus, itu tadi Kaifa Tutqinus Sorfa dan Kaifa Tutqinun Nahwa. Ada juga dua lagi, Kaifa Tutqinul Balaghah dan Kaifa Tutqinul Imla. Cuman mungkin untuk qawaid, nah dua ini cukup sepertinya, Kaifa Tutqinus Sorfa dan Kaifa Tutqinun Nahwa. Demikian mungkin. Oke, teman, Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran. Alhamdulillah. Sudah terjawab, Edo, tentang pengalaman yang dijelaskan oleh Darana. Alhamdulillah. Selanjutnya, barangkali masih ada satu lagi saja ya, satu lagi pertanyaan terakhir. Sebelum kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Oke. Mungkin sudah cukup, Pak Basor. Mungkin sudah cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Di pertemuan kali ini kita bisa tetap dengan formasi 11. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pemantik ya. Jadi jangan malah nanti pertemuan selanjutnya makin sedikit, tapi mudah-mudahan semakin banyak. Dan lagi ini tentunya hanya sekedar upaya dari kita memberikan wadah untuk teman-teman untuk silaturahmi, sekaligus di sisi lain kita mengambil wawasan atau insight baru dari kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan, dipaparkan oleh Darana. Mungkin barangkali saya pengen terakhir nih Darana, motivasi Darana. Pengen minta motivasinya dari Darana dalam hal apapun, tapi mungkin ini lebih khususnya tentang sejarah. Nah, tentang sejarah. Bagi kita sebagai alumni atau secara umum bagi masyarakat, gimana nih kita harus mendudukkan sejarah, terutama Sirah Nabawiyah di pola pikir kita atau pola keilmuan kita. Mangga Darana, dipersilakan. Ini agak sulit ya.
karena saya sendiri juga butuh motivasi, sedang butuh motivasi. Tapi mungkin ya sedikit tentang sejarah ini supaya kita punya semangat untuk mendalaminya. Umumnya orang yang kesulitan menjalani hidup itu ketika dia kehilangan makna tentang identitas dirinya sendiri. Identitas orang yang misalkan ketika lulus dari pesantren bingung terombang-ambing, misalkan tidak tahu, misalkan dalam tanda kutip terjerumus misalkan dengan kenakalan remaja, itu karena identitasnya memudar. Satu-satunya cara untuk memulihkan identitas itu adalah mempelajari sejarah. Sama dengan umat Islam sekarang. Kita kan minder di hadapan peradaban dunia, peradaban barat. Kenapa? Karena kita kehilangan identitas kita sebagai seorang muslim. Cara terbaik untuk memulihkan identitas adalah dengan mempelajari sejarah. Teman-teman misalkan ragu dengan identitasnya sebagai santri, pelajari lagi sejarah teman-teman di pesantren. Entah sejarah itu baik, entah sejarah itu membanggakan atau menyedihkan ataupun sebagainya. Ingat saja, karena itu akan membentuk identitas teman-teman semua. Kalau sejarah itu baik, teman-teman akan berusaha untuk mempertahankannya. Tapi kalau sejarah itu tidak baik, kurang memuaskan, teman-teman akan berusaha untuk memperbaiki identitas tersebut. Sama seperti umat Islam sekarang, kita kan kehilangan identitas di dunia yang serba digital ini. Entahlah kita ini diporak-porandakan selain dengan identitas kebangsaan, identitas kebudayaan, identitas sekarang mungkin yang lagi hype gender dan lain sebagainya. Nah, di tengah kekaburan identitas itu, cara terbaik untuk memulihkan ingatan kita tentang siapa diri kita itu adalah sejarah. Sejarah terbaik tentunya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu mungkin motivasi teman-teman, motivasi sederhana dari anak sebagai pembaca sejarah, sebagai orang yang meminati sejarah, mengajak teman-teman juga untuk ya tadi membaca sejarah. Anak tidak menyarankan teman-teman untuk misalkan langsung membaca karya-karya Al-Atas misalkan, Said Hussein Nasr, atau karya-karya Ismail Raji Faruqi. Enggak, itu bukan, mungkin teman-teman akan kesulitan kalau langsung membaca buku-buku semacam itu. Tapi Sirah Nabawiyah, sejarah Islam, hampir semua orang akan menikmatinya karena isinya cerita. Nah, jadi selamat mengembara kembali teman-teman, temukan kembali identitas teman-teman dan jalani hidup dengan penuh kebanggaan. Karena identitas teman-teman semua adalah seorang muslim, dan identitas terbaik yang pernah ada dalam sejarah itu, Nabi Muhammad adalah nabi kita semua. Itu identitas yang harus kita pulihkan supaya teman-teman bisa menjalani hidup dengan penuh kebanggaan, kebahagiaan, dan penuh keyakinan. Demikian mungkin Abasor. Sedikit. Jazakumullah khairan katsiran atas motivasinya. Ini mudah-mudahan menjadi pemantik sekaligus menjadi penutup bagi acara kali ini. Dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua dan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dari ring doa, sahalallahu fi umurina. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.